Oke, untuk pertama-tama kita lepas dulu semua perangkat yang nempel ya. Lalu kita buka baut kuncinya yang di scanner ya, kita lepas. Kita angkat, kita lepas. Ini kita lepas penutup bagian blok mesinnya, lalu cabut bagian fleksibelnya ya. Oke, ini scannernya kita taruh dulu. Lalu kap sini kita buka, ini kita buka juga. Kita lepaskan dulu bagian casing pinggir sebelah kanan, lalu sebelah kiri kita lepas juga. Ada baut di sini ya, di pojokan sebelah kiri ya, kita lepas bautnya. Oke, ini kita buka. Udah kebuka, lalu kita buka di bagian pinggir sebelah sini. Ini ada baut di sini ya. Terus pengunci headnya lepasan dulu. Lalu kita dorong dulu si printer ini, head ini ke belakang ya. Caranya gampang, cukup mundurkan saja bautnya. Lalu kariaknya kita buka ya, bongkar ya kariaknya ya. Baut kariak, terus kita pakai pinset. Per ini, per ampel kita buka. Bautnya kita lepas. Oke. Roda panpelnya kita lepas, lalu baut pengunci karya keduanya kita buka juga. Sebelah sini ya, sebelah kiri semua bautnya dibuka ya, sampai baut yang sensor ekonder pinggir ya. Ini pakai obeng kecil kalau sensor ekondernya ya. Kita buka. Kita lepas soketnya, hati-hati ya. Oke, kita pun mundurkan, lalu buka bagian asi paper ya, buat menarik kertas. Lepas, sekalian nanti kita bersihkan di bagian karetnya karena udah kotor banget. Nah, ini seperti ini pemasangannya. Lalu kita bongkar di bagian bawah headnya ya. Ini lepas semua. Terus ini cartridge-nya kita lepas semua. Oke, kita pisahkan. Lalu penutup kunci cartridge juga kita lepaskan. Nah, sampai sini kita head kita lepas dulu biar biar nggak senggolan sama benda-benda tajam ya, karena headnya ini mahal. Di sini kita buka kuncian fleksibelnya ya, caranya dengan mengangkatnya, diangkat ke atas. Oke, ini udah lepas, fleksibelnya kita angkat. Oke, ini dia headnya kita taruh dulu. Yang akan kita ganti itu fleksibelnya ya. Oke, ini motor ini kita lepas dulu. Oke, udah lepas motornya. Hati-hati bautnya pada hilang. Lalu kita geser ke kanan
lepaskan fleksibel yang ke mainboardnya ya, lalu lepas soket pengunci. Oke, ini udah lepas. Kita lepas kariaknya. Nah, di sini udah terlepas ya. Ini ternyata memang rusak di bagian fleksibelnya ya. Fleksibelnya sobek. Jadi dia nggak normal lagi nih fleksibelnya. Kita ganti dengan yang baru. Ini dia fleksibelnya. Sekalian kita bersihkan dulu kariaknya, jarang-jarang dibongkar ya. Sekalian pembersihan. Oke, di sini fleksibelnya yang harus dipasang dahulu itu bagian ini ya, apa namanya, fleksibel apa namanya ini? Fleksibel sensor ini ya, sensor ekonder. Ekonder kita pasang dulu. Caranya seperti ini. Hati-hati kebalik soketnya ya. Kita lepas dulu ekondernya biar gampang. Obeng. Pakai obeng kecil ya. Oke, lalu kita pasang dulu fleksibel ekondernya. Fleksibel ekonder udah kepasang, kita pasang lagi. Pasang lagi fleksibel ekonder. Lalu kita paskan ya, kita kasih double tip di bagian ini ya, kabel fleksibelnya ya, biar gak lari-lari. Oke, seperti ini. Seperti ini ya cara pasangnya. Ini kasih double tip biar nggak kabur-kaburan deh pas nyetak. Oke, ini fleksibel head. Oke, ini lalu kita pasang. Sekalian kita bersihkan dulu. Nah, ini udah debu mulu nih. Fleksibel ekondernya juga kita bersihkan sekalian mumpung lagi dibongkar. Oke, ini kita masukkan kariak ya, kariaknya.
karya udah masuk, tapi kan fleksibel bagian head kita pasang dulu fleksibel head biar gak error. Untuk hasil head masih bagus, kita nggak ngotak-ngatik ya, bisa juga dicuci dulu di di kuras, tapi karena hasil masih bagus kita nggak perlu nguras. Hati-hati pemasangan head terbalik ya. Oke, untuk dipasang, lalu kita pasang kembali, kita pasang baut lagi. Sebenarnya simple ya kalau servis printer Epson itu. Bautnya mana lagi ya? Bautnya ada 3 soalnya. Oke, ini kita pasang lagi tutup cathetnya. Sip. Lalu kita pasang bagian pengunci catnya ya. Oke, sudah terkunci. Lalu kita pasang bagian fleksibelnya ke MB. Ini fleksibelnya harus masuk bareng-bareng ya. Oke, kita masukkan fleksibelnya. Posisinya, lalu kunci kembali. Oke, ini udah terpasang. Ini ada yang belum pas nih, fleksibel karyag ya. Fleksibel karyanya kepanjangan karena ini kita pakai yang 360. Kita akan lipat di bagian sini, yang bagian belakang ya. Oke, masuk, lalu kita tekuk bagiannya ke dalam. Ya, masuk. Oke, dapat kunci. Sip. Lalu kita pasang, ini kasih double fit dikit ya biar nggak pindah-pindah ya antara fleksibel fleksibel head dengan fleksibel sensor ya. Karena ini juga ada itunya, ada double fitnya, ini cuma dokter itu. Oke, seperti ini, mantap. Lalu kita pasang ini ya, ekonder dari belakang ya, dari dari masangnya tuh setelah saya terpasang biar gampang. Lepaskan dulu, kita kunci bagian karyag.
Sebelah lagi kita kunci. Ini nggak masuk. Ya, dia masuk. Kunci. Sip. Baru kita pasang bagian sensor recorder. Masuk. Pasang lagi pernya. Masuk. Ini sensor recordernya udah masuk ya, tinggal kita pasang, rapikan lagi panelnya nih. Sebenarnya panel juga udah ini banget ya, udah apa namanya, udah berbulu, harusnya mau ganti tapi stoknya lagi nggak ada. Kita biarkan aja dulu. Kita pasang lagi penguncinya. Walah, penguncinya udah jebol kayaknya. Oke, kita pasang roda panel ya. Oke, masuk. Lalu kita pasang motor. Ini kita kunci dulu bagian roda panel. Lalu kita pasang motornya. Ya, kita pasang lagi bautnya. Lubang. Kita cari-cari lubangnya dulu. Nah, dia. Oke, kita pasang. Sip. Satu lagi. Lalu kita pasang panelnya ya. Ini kita kendorkan dulu bagian motornya, roda panel. Kita pasang. Oke. Ini counter ini kita naikkan biar nggak lepotan. Oke, udah dipasang. Lalu pasang juga per buat ngopling ini ya, amel. Oke, udah terpasang, baru kencangkan. Sip. Kita cek dulu si arah fleksibelnya apakah udah pas. Kalau belum pas, kita bisa rapihin kembali. Oke, ini udah bagus. Bagus. Lalu pasang fleksibel MD.
Sebelah MB-nya lepas. Lagi double tip. Potong sedikit ini kusut. Kalau fleksibelnya lepas kita tambahin double tip ya. Karena ini kita belinya copotan, jadi bukan full baru yang datangnya. Yang kemarin kita beli di Shopee. Kita akalin lagi. Ya, masuk. Udah bisa. Lalu kita pasang lagi apa namanya? Catlit. Terus kita coba hidupkan, kita tes apakah fleksibelnya sudah bagus. Sudah coba apa dulu? Hitam, kuning, merah, oke, kita pasang-pasang lagi. Kita lihat pergerakannya ya, bagus apa tidaknya. Ini fleksibelnya juga udah pada patah. Kalau fleksibel Epson pada patah begini gampang, kita tinggal kuat aja ini bagian fleksibelnya ya. Kita perlu ganti. Tinggal sobek aja bagian putih. Fleksibel on off sama fleksibel touch. Oke, seperti ini. Kita pasang. Jangan lupa plastik yang birunya. Oke, kita tes. Fleksibel itu belum terpasang ya. Pas. Pas. Ini fleksibelnya lupa belum dipasang.
Oh, ada apa tuh? Ternyata ada benda masuk ke dalam ya. Apa ini? Sebuah elko. Wah, lagi. Apa kendalanya?